Oke, jadi nomor 1 sampai 4 itu didasarkan pada teks 1. Teman-teman bisa pause videonya dulu untuk baca teksnya dulu ya. Oke, jadi untuk nomor 1, banyak cara terpilihnya 3 pembawa bendera dengan pembawa bendera merah putih perempuan adalah berapa? Ya, jadi akan dibawa 3 bendera ya. Ada bendera merah putih, bendera klub, dan bendera kota. Oke, banyak cara terpilihnya 3 pembawa bendera. Oke, jadi bendera merah putih itu harus dibawa oleh perempuan ya. Dia inginnya bendera merah putih dibawa oleh perempuan, sedangkan 2 bendera sisanya yaitu bendera klub dan bendera kota itu bebas ya. Yang penting yang bawa merah putih adalah perempuan. Oke, di sini kita akan menggunakan konsep permutasi. Kenapa konsep permutasi? Karena gini, kalau misalkan ya yang bawa klub itu adalah si A, yang bawa kota itu si B, ini berbeda ya, kejadian berbeda dengan si klub dibawa oleh si B dan bendera kota dibawa oleh si A. Ya. Walaupun sama-sama si A dan si B ya, tapi ketika mereka saling bertukar bendera itu menjadi kejadian yang berbeda. Jadi kita akan menggunakan permutasi. Oke. Merah putih dibawa oleh perempuan, banyaknya perempuan ada 10, akan dipilih untuk membawa 1 bendera merah putih. Jadi banyaknya cara adalah 10p1 ya. Sedangkan yang ini kan bebas ya. Bebas, jadi bisa perempuan bisa laki-laki. Nah, karena 1 orang itu sudah disuruh untuk bawa bendera merah putih, maka sisanya adalah 21 ya. 12 tambah 10 kan 22. Udah dipilih 1, jadi sisanya 21. Dari 21 orang tersebut akan dipilih ya 2 orang untuk membawa bendera klub dan bendera kota. Ya, kita ngitungnya berarti 21p2. Nah, berarti banyaknya kemungkinan itu adalah 10p1 kali dengan 21p2. Kenapa dikali? Karena ini kan satu rangkaian kejadian ya. Ini bukan kejadian yang terpisah gitu ya. Jadi dia merupakan satu rangkaian kejadian. Nah, kalau kita hitung dengan rumus permutasi, kita akan peroleh bahwa hasilnya itu adalah 4200. Ya, yang B. Nomor 2, jika di tengah jalan rombongan bersepeda berhasil dan dipilih 4 orang untuk membeli minuman, peluang terpilih semuanya perempuan adalah berapa? Oke, jadi dari semua orang yang ada akan dipilih 4 orang untuk membeli minuman. Nah, di sini kita akan menggunakan kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena kalau yang disuruh itu adalah si A, si B, si C, dan si D, ya itu sama aja dengan menyuruh si C, si B, si A, si D ya. Jadi urutan itu tidak, ketika urutannya diubah, tidak menimbulkan suatu kejadian baru gitu ya. Jadi kita akan menggunakan konsep kombinasi ya. Untuk menghitung peluang ya, PA sama dengan NA per NS. NA itu banyaknya kejadian yang diinginkan, sedangkan NS adalah banyaknya kemungkinan kejadian ya. Banyaknya kemungkinan kejadian. Oke, kalau gue hitung NA-nya adalah 10C4. Kenapa 10C4? Karena kejadian yang diinginkan kan terpilihnya semuanya perempuan, terpilihnya keempatnya perempuan, sedangkan banyak perempuan itu ada 10. Jadi banyaknya NA adalah 10C4. Nah, sedangkan NS itu banyaknya kemungkinan kejadian ya, banyaknya kemungkinan kejadian karena ada 22 orang totalnya ya. Kemudian dipilih 4 orang secara acak, maka banyaknya kemungkinan adalah 22C4. Ya, kemudian gue bisa hitung ya dengan menggunakan rumus permutasi. Hasilnya seperti ini. Ya, mungkin di sini harusnya ada 4 faktorial ya. Nah, tapi gue kan bisa coret ya, karena ada di pembilang dan di penyebut si 1/4 faktorialnya. Sehingga nanti jadinya kayak yang tadi. Ya, kemudian gue bisa hitung, lanjutkan hitung seperti biasa. Kemudian gue bisa temukan bahwa jawabannya adalah 6/209. Nomor 3, jika di tengah perjalanan rombongan sepeda berhenti dan dipilih 3 orang untuk membeli makanan. Oke, sekarang dipilih 3 orang untuk membeli makanan.
peluang terpilih satu laki-laki, dua perempuan, atau ketiga-tiganya perempuan adalah berapa? Oke, jadi diinginkan dua buah kejadian ya. Entah itu satu laki-laki, dua perempuan, atau ketiganya perempuan. Nah, gue misalin yang merah ini sebagai kejadian A, sedangkan yang ungu adalah kejadian B. Nah, maka peluangnya yaitu PC itu adalah jumlah dari peluang dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B. Karena di sini kata sambungnya atau ya, jadi ini merupakan konsep peluang gabungan gitu ya. Kita bisa tentukan dengan NA tambah NB dibagi NS ya. Nah, mungkin yang gampang dulu kita hitung NS-nya. NS-nya itu ya 22C3 ya, sama seperti nomor 2 ya, kita menggunakan kombinasi dengan alasan yang sama. 22C3 itu hasilnya adalah 1540. Oke, nah kemudian kalau NB ya, NB itu tiga-tiganya perempuan. Karena perempuannya ada 10 berarti 10C3 ya, itu hasilnya 120. Sedangkan NA satu laki-laki, dua perempuan. Pilih satu laki-laki dari 12 laki-laki yang ada, pilih 2 perempuan dari 10 perempuan yang ada. Ya, kemudian hasilnya kita kali ya dengan aturan perkalian. 10C2 kali 12C1 itu kalau gua hitung hasilnya adalah 540. Nah, kita udah dapat NA, NB, NS, kita bisa hitung. PC itu adalah 540 tambah 120 dibagi 1540. Kalau misalkan gue sederhanakan ya, bentuk yang paling sederhana yang gue peroleh adalah 3/7 ya. Jawabannya yang B. Nomor 4, peluang terpilih ketua dan kepala humas laki-laki serta bendahara dan sekretarisnya berjenis kelamin berbeda adalah berapa? Oke, jadi akan dipilih 4 orang untuk menjadi pengurus inti yang terdiri dari ketua, kepala humas, bendahara, dan sekretaris. Kemudian diminta berapa peluang ketua dan kepala humasnya laki-laki, sedangkan bendahara dan sekretarisnya itu harus berjenis kelamin berbeda katanya ya. Oke, karena dipilih 4 orang, dan di sini susunan itu menjadi penting. Susunannya itu harus diperhatikan. Kenapa? Kalau si A jadi ketua, si B menjadi bendahara, itu artinya berbeda ketika si B yang jadi ketua, si A yang jadi bendahara. Jadi ketika susunannya gue ubah, itu menghasilkan kejadian yang berbeda. Jadi kita akan menghitungnya dengan permutasi ya. Nah, NS-nya itu adalah 22P4, jadi total orang kan 22 ya. Pilih 4, kemudian disusun. Nah, hasilnya itu adalah 22 kali 21 kali 20 kali 19 ya. Nah, sedangkan bagaimana cara kita menghitung NA-nya gitu ya. Oke, di sini gue tampilin dulu. Di sini tinta merah ya. Tinta merah itu berarti gue melakukan pemilihan terhadap laki-laki ya. Jadi ketua dan kepala humas itu 2 orang ya. 2 orang, jadi dari 12 laki-laki yang ada gue harus pilih 2 orang. Makanya gue tulis di sini 12P2. Nah, kemudian bendaharanya gue mau laki-laki. Karena sisanya 10 udah dipilih 2 tadi, jadi gue kalikan dengan 10P1 ya untuk menjadi bendahara. Nah, karena bendahara dan sekretaris itu harus berjenis kelamin berbeda, maka sekretarisnya harus gue pilih dari perempuan. Nih yang hitam. Karena banyak perempuan 10, jadi gue kalikan dengan 10P1 gitu. Nah, tapi hati-hati, masih ada kemungkinan yang kedua ya. Ini masih sama, ketua dan kepala humasnya gue pilih dulu ya dari 12 laki-laki yang tersedia. Nah, kemudian bendaharanya, kalau tadi kan dari laki-laki ya warna merah, sekarang bendaharanya gue pilih dari perempuan ya, kan boleh ya. Bendaharanya gue pilih dari perempuan karena ada 10, jadi 10P1. Kemudian sekretarisnya sekarang yang laki-laki ya, sama 10P1. Nah, kurang lebih kalau gue hitung ya, itu menjadi 2 kali 12 kali 11 kali 100. Nah, ini ada sedikit penjelasannya. Jadi perhitungan yang ini adalah kejadian bendaharanya laki-laki, sekretarisnya perempuan. Sedangkan perhitungan yang ini itu menyatakan kejadian sekretarisnya laki-laki, bendaharanya yang perempuan.
Oke, jadi kita udah dapat Na, udah dapat Ns, PA ya, peluangnya bisa kita hitung. Dan gue dapatkan di sini hasilnya adalah 20/133 gitu. Teks 2, suatu pohon diketahui tumbuh sampai ketinggian 150 cm pada akhir tahun pertama, kemudian 214 pada akhir tahun kedua, kemudian akhir tahun ketiga 262, akhir tahun keempat 298, akhir tahun kelima 325. Selanjutnya pohon tumbuh dengan pola kenaikan yang sama. Oke, jadi pertumbuhannya memiliki pola. Oke. Jika TN, nomor 5 ya, jika TN menyatakan tinggi pohon pada akhir tahun ke N, maka pernyataan yang benar adalah yang mana? Oke, di sini kita akan menentukan TN. TN itu adalah tinggi pohon pada akhir tahun ke N. Oke, caranya gimana? Ya pertama, gue data dulu ya. Dari akhir tahun pertama sampai akhir tahun kelima, kurang lebih seperti ini, 150, 214, 262, 298, sampai 325. Ya kemudian gue namai ya, jadi T1, T2, T3, T4, T5. Nah kemudian kalau kita identifikasi ya, T1 dan T2 itu bedanya adalah 64. Kemudian T2, T3 bedanya 48, T3, T4 bedanya 36, T4, T5 bedanya 37. Nah ini berarti bukan barisan aritmetika biasa ya, karena perbedaan antar sukunya tidak konstan gitu. Oke. Nah, di sini terbentuk sebuah barisan baru lagi ya, malah terbentuk barisan baru lagi, yaitu 64, 48, 36, 27. Nah, apakah ini merupakan barisan ya? Jawabannya iya, teman-teman ya. Gua namai dia sebagai barisan BN ya, BN. Nah, BN ini 64483627 ini kalau kita identifikasi ternyata dia adalah barisan geometri dengan rasio 3/4 dan suku awal adalah 64 ya. Jadi kita bilang BN itu barisan geometri, B1-nya 64 dan R-nya 3/4. Nah, kalau kita udah tahu ya suku pertama dan rasio, kita bisa cari tahu rumusan untuk B ke N ya, B ke N dengan menggunakan rumus suku ke N dari barisan geometri gitu. Oke. Jadi BN itu adalah pertumbuhan ke N ya. Ini kan menyatakan pertumbuhan ya. Selisih dari T1 dan T2 itu menyatakan pertumbuhan. Nah, gue juga bisa cari tahu SN ya. SN itu adalah jumlah N suku pertama dari barisan BN ya. Tinggal pakai rumus seperti biasa. Oke. Nah, kemudian yang mau kita cari tahu kan si TN ya, tinggi ke N, bukan pertumbuhan ke N. Gimana caranya? Nah, teman-teman perhatiin. T2 itu ya, T2 itu sama aja dengan T1 ditambah S1 ya. Atau T1 ditambah B1 ya. Karena B1 kan sama dengan S1. Nah, kemudian T3 ya, T3 nih yang ini. T3 itu enggak lain apa? 150 tambahin 64 tambahin 48. Nah, 64 tambah 48 ini itu kan S2 ya. Jadi T3 sama dengan T1 tambah S2. Nah, kemudian kita matiin lagi. T4 itu sama dengan T1 tambah S3. Bener ya? Jadi T4 itu adalah 150 tambah ini, tambah ini, tambah ini. Karena pertumbuhannya 3 kali ya. Oke, nah kalau gue lakukan terus-menerus, gue akan peroleh bahwa tinggi ke N, tinggi di akhir tahun ke N, itu sama dengan T1 ditambah SN kurang 1. Kenapa N kurang 1? Karena si S ya, indeks si S-nya selalu 1 lebih kecil dari indeks si T. Ini 2, 1, 3, 2, 4, 3. Kalau ini N, yang ini harus N-1. Gitu. Nah, sehingga TN itu sama dengan T1. Berapa T1? Tinggi pohon di akhir tahun pertama, yaitu 150. Ya. Plus, nah SN-1. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Ya, ini kan SN ya. Kalau mau cari SN-1, ya udah, yang ini pakai N-1, yang ini pakai N-1. Sehingga gue peroleh persamaannya seperti ini. Nah, apa itu N? N itu adalah bilangan dari 1, 2, 3, dan seterusnya gitu.
Kalau kita lihat jawabannya adalah yang E ya. Oke. Oke, nomor 6. Nilai kebenaran untuk setiap pernyataan berikut secara berturut-turut adalah, oke, jadi kita diminta untuk mengecek kebenaran dari 3 pernyataan yang ada di nomor 6. Pernyataan nomor 1, tinggi pohon pada akhir tahun ke-6 adalah segitu. Bener nggak? Oke, kita lihat lagi. Kita disuruh menentukan tinggi pohon akhir tahun ke-6. Caranya ya tinggal kita substitusikan saja N sama dengan 6 ke persamaan ini ya, yang tadi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi 6 ya, kemudian ini 6 kurang 1, jadi 5, pangkat 5, oke. Nah, kenapa ini tiba-tiba 64 dikali 4? Karena seperti ini. Yang ini kalau misalkan gua operasikan kan 1/4 ya. Nah, ini bisa dikali 4 per 4, sehingga yang ini habis ya. Sehingga muncul 64 dikali 4 gitu. Atau si 1/4-nya ini bisa gue ubah ke depan ya, ke atas gitu. Ya, teman-teman bisa hitung nanti hasilnya sama. Oke. Nah, kemudian kalau gue hitung ya, gue mau hitung pecahannya ya, karena di sini penyebutnya adalah 4 pangkat 5, gue ubah satunya menjadi 4 pangkat 5 per 4 pangkat 5. Nah, kemudian gue bisa sederhanakan ya. Karena ini kan 4 pangkat 4 ya. 64 itu 4 pangkat 3. Kali 4, 4 pangkat 4. Kemudian gue bisa coret ya. Sisa 4 pangkat 1 di penyebut. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian gue bisa lanjutkan perhitungan gue. Gue akan dapat bahwa T6 itu adalah 345,25. Bener nggak? 345,25. Nah, di sini 346. Berarti pernyataan 1 adalah pernyataan yang salah ya. Nomor 2, rasio pertumbuhan pohon setelah akhir tahun kedua adalah 3/4. Bener nggak? Rasionya 3/4. Bener ya, kita udah bahas di video sebelumnya. Bahwa rasionya itu memang benar 3/4. Gitu. Jadi pernyataan 2 itu benar. Kalau pernyataan 3, penambahan tinggi pohon pada akhir tahun ke-6. Oke, penambahan tinggi pohon pada akhir tahun ke-6. Kalau kita carinya pertambahan atau pertumbuhan pada akhir tahun ke-6, maka kita akan menggunakan rumus BN ya. Karena BN ini seperti yang gue katakan di video awal, itu kan menyatakan pertumbuhan ya, pertumbuhan. Nah, kalau kita cari tahu di akhir tahun ke-6, maka kita akan ngitungnya B5 bukan B6. Karena kalau misalkan ini 3 ya, ininya kan 1 ya. Sorry, kalau ini 3, ini 2. Jadi yang ini ya, barisan awal dan barisan BN itu memiliki selisih 1. Kalau misalkan kita cari pertumbuhan pada akhir tahun ke-6, kita bukan nyari B6, tapi kita carinya B5. Ya, kemudian kita substitusikan N sama dengan 5 seperti biasa. Kalau kita hitung, ya cara menghitungnya kurang lebih sama. Kalau kita hitung dapatnya itu 20,5. Apakah benar? Ya, sebentar. 20,5. Oke, sorry, salah ya. Ini kalau gue perbaiki sedikit. 20,25 ya. Karena 1 dibagi 4 itu 0,25. Ya. Benar nggak? 20. Oke, benar. Jadi pernyataan yang benar itu adalah pernyataan yang ini. Ya, ini B. Ini juga benar. Sedangkan yang ini salah. Oke, seperti itu. 7. Tinggi maksimum yang dapat dicapai pohon adalah, oke, kita akan mencari tinggi maksimum yang bisa dicapai pohon. Nomor 7, kita akan mencari tinggi maksimum. Nah, tinggi itu kita udah dapat ya, tadi rumusnya adalah TN, yang mana tuh? Yang atas ya, seperti ini. Gitu. Oke. Kalau pohon itu ya, kan semakin, kalau kita lihat dari barisannya ya, barisan yang awal, semakin lama ya, N-nya semakin besar ya, tinggi pohonnya akan semakin bertambah. Lihat, ini kan 150, 200, 200, 200, 300 gitu. Jadi untuk
mencari tinggi maksimum pohon, ya, kita akan mengambil limit dari Tn, ya, dengan n menuju tak hingga, ya, karena semakin lama semakin besar n, maka tinggi pohon akan semakin tinggi, ya, tinggi pohon akan semakin tinggi, ya. Kita akan mengambil limit n menuju tak hingga dari Tn. Nah, Tn itu yang ini ya. Jadi Tn itu kalau kalian lupa, Tn itu mana ya? Yang tadi ya, yang ini ya. Persis banget yang ini gua copy ya. Kemudian gua pastekan di sini. Nah, bagaimana cara kita menghitung limit dari ini ya? Nah, teman-teman lihat di sini yang mengandung variabel n hanya suku yang ini ya. Di luar itu semuanya konstanta. Berarti kita hanya peduli ya suku yang ini. Kalau kita lihat, kalau n-nya itu semakin besar ya, kalau n itu semakin besar, teman-teman yakin bahwa 3/4 di pangkat n-1 itu akan menuju 0. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Kayak gini, kalau misalkan sebuah bilangan ya, yang terletak di antara 0 dan 1 ya, terletak di antara 0 dan 1, misalkan setengah, 3/4. Nah, semakin teman-teman pangkatkan ya, semakin besar dipangkatkan, dia nilainya akan menuju ke 0, teman-teman ya. Coba teman-teman bayangin. Kalau setengah pangkat 1 itu kan setengah. Setengah pangkat 2, 1/4. Setengah pangkat 3, 1/8. Nilainya semakin kecil, semakin mendekati ke 0. Ya. Jadi ketika n mendekati tak hingga, 3/4-nya ya, pangkat n-1 itu akan menuju ke 0. Jadi gue bisa tuliskan di sini ya. Ini ya, hasilnya adalah yang ini gue tulis ulang. Nah, yang ini akan menuju ke 0. Nah, kemudian hasilnya bisa gue hitung. Kemudian gue peroleh hasilnya adalah 406 cm. Apakah jawabannya ada? Oke, jawabannya yang C ya. Nomor 8, pada akhir tahun kelima, oke berarti T5 ya, pohon dipotong sehingga tingginya hanya 4/5 dari pohon seharusnya di tahun tersebut. Oke, setelah dipotong, pohon tumbuh dengan pola seperti saat awal ditanam. Oke, berarti di reset ya. Setelah dipotong, polanya kembali seperti pada saat awal ditanam. Tinggi pohon pada akhir tahun ke-9 adalah berapa senti? Oke, ya. Pertama ya, pada akhir tahun kelima, berarti T5. Berapa nilai T5? Ya, nilai T5 itu kan 325 ya. Kemudian dipotong sehingga sisanya hanya 4/5. Oke. Jadi T5 itu sama dengan 325 ya. Diketahui di teks. Nah, kemudian dipotong sehingga sisanya hanya 4/5-nya ya. Jadi sisanya adalah 4/5 dikali 325, yaitu 260. Nah, 260 ini ya, karena dia akan tumbuh lagi ya, pohonnya akan tumbuh lagi seperti pola awal tanam ya, gue namakan dia sebagai U1 ya, karena dia akan bertindak sebagai suku pertama kayak T1 tadi gitu. Nah, karena polanya itu sama, kemungkinan besar kita bisa memanfaatkan rumus Tn ya, yang ini. Nah, tapi harus ada sedikit adjustment ya, harus ada sedikit penyesuaian. Kalau gue sesuaikan ya, nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi yang pertama gue lakukan adalah seperti ini. Ini kan tadinya T1 ya, awalnya itu T1, nilainya 150. Sekarang awalnya itu yang berperan sebagai awal adalah U1. Berapa U1? U1 adalah 260. Nah, kemudian sekarang T5 itu menjadi U1, yang 5 menjadi 1. Oke? T5 menjadi U1, yang 5 menjadi 1. Berarti harus dikurang berapa? Kurang 4. Makanya yang tadinya N sekarang menjadi N-4. Ya. Supaya kalau gua substitusi N sama dengan 5, ya, N sama dengan 5, dia menjadi U1. Gitu. Nah, karena yang ini adalah N-4,
ininya N-4 tadi ya, gue ganti sebagai N-4, berarti ini menjadi N-4 kurang 1 ya. Yang ini N menjadi N-1. Kalau ini N-4 berarti ini N-4 kurang 1, yaitu N-5. Nah, tentu saja N-nya di sini ya, itu harus dimulai dari 5, 6, 7 dan seterusnya, karena ini kan konteksnya setelah akhir tahun kelima gitu. Nah, kemudian kita disuruh untuk menentukan tinggi pohon pada akhir tahun ke-9. Nah, untuk menentukan tinggi pohon pada akhir tahun ke-9, ya kita substitusikan aja N sama dengan 9. Ya. Kalau gua substitusikan ya, ini ya N sama dengan 9 masuk, tinggal dihitung aja ya, ini jadi 9 kurang 5, kalau gue hitung, nanti diperoleh hasilnya adalah 435 cm. Kalau kita lihat, jawabannya adalah yang D. Oke.